Bertemu kembali di channel YouTube Ismantra Info. Kali ini kita akan belajar bersama dan berbagi pengalaman mengenai perkebunan tanaman cabai dalam rangka mencikapi hujan deras yang terus-menerus berhari-hari, sehingga kita perlu mencegah ataupun mengantisipasi gejala-gejala penyakit yang kemungkinan akan timbul dari hujan terhadap pengaruh tanaman cabai kita. Nah, ini dia tanaman cabai kita. Untuk tanaman ini sudah berumur sekitar 65 hari. Ini kita tanam pada tanggal 2 September 2024 dan video ini kita ambil pada tanggal 7 November 2024. Seperti ini tanamannya. Langsung saja ya. Ini kemarin kita sudah melakukan pengocoran, yaitu pada sore kemarin ya. Dan kemarin itu kita lakukan pengocoran dengan menggunakan kalsium. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini pada lubang-lubang tanam ataupun lubang-lubang pemupukan, ini ada bekas-bekas putih-putih ya. Itu adalah kalsium yang kita berikan. Nah, kalsium yang kita berikan yaitu adalah ini ya. Untuk mereknya bermacam-macam ya, tapi ini kemarin yang kita gunakan adalah ini. Ini mereknya, dan ini kandungannya ada kalsium 89%, ada magnesium 7,5% dan ada boron 0,5%. Nah, 14 itu harganya. Kemarin kita beli harganya, kita beli yang murah saja. Ada beberapa merek dan ada beberapa harga ya, tapi ini karena harga cabai sedang tidak bagus, ini kita beli yang murah saja. Yang penting fungsinya, atau kita bacakan fungsinya sekalian ya. Sebentar, saya balik dahulu. Nah, ini kenapa kita menggunakan kalsium ini? Ada beberapa fungsi, dan untuk khusus hujan itu ada fungsi yang kita manfaatkan juga. Mungkin kita baca dari yang pertama ya. Ini mengandung unsur hara kalsium yang sangat dibutuhkan tanaman dalam pembentukan bulu-bulu akar dan merangsang pembentukan biji tanaman serta menguatkan bagian batang tanaman. Nah, ini agar batangnya tentu saja kuat, bulu-bulu akarnya itu banyak dan membentuk biji tanaman. Ini sudah umur 65 hari, tentu saja ini proses pembentukan biji tanaman sudah mulai terbentuk ya. Nah, itu bijinya. Ini kita gunakan kalsium yang mengandung boron juga, sehingga pembentukannya dapat bagus. Berikutnya, dapat menekan pertumbuhan spora sendawan pada penyakit busuk buah pada cabai, tomat, semangka, melon, apel, jeruk, tanaman sayuran serta buah-buah lainnya. Nah, ini pencegahan ya sebagai penyakit spora sendawan, terutama di musim-musim hujan lembab seperti ini, sehingga kita perlu melakukan pencegahan. Berikutnya, dapat mengendalikan penyakit layu, kekuningan pada cabai, tomat, dan serta gejala kekurangan kalsium, yaitu buah pecah dan buah masak tidak sempurna. Nah, ini yang sebenarnya kita gunakan untuk mengantisipasi pada saat hujan, karena penyakit layu itu biasanya pada saat hujan cukup menyerang cukup banyak. Alhamdulillah di kebun ini tidak ada ya, semoga tidak ada sampai selesai, dan kita berusaha untuk mencegahnya dengan kalsium ini. Ada beberapa metode ya, ada yang menggunakan kalsium, ada yang menggunakan, kalau ini kalsium sudah bermerek kalsium. Kita juga pernah menggunakan dolomit, itu ada kandungan kalsiumnya juga, kita sebar. Atau mungkin nanti kita tuliskan di link deskripsi ya mengenai penggunaan dolomitnya. Karena ini kemarin hujan terus menerus, agar hasilnya lebih maksimal cepat, kita langsung menggunakan kalsium saja yang sudah siap saji seperti ini, sehingga cepat diserap oleh tanaman ataupun masuk ke tanah langsung, sehingga untuk mencegah lebih cepat.
kita menggunakan kalsium yang sudah bentuk jadi seperti ini. Berikutnya sebagai pupuk pengganti yang dapat digunakan melalui semprotan dan melalui kocoran ke bagian sekitar pangkal batang tanaman. Nah, ini kemarin kita lakukan dengan cara pengocoran ya, di sekitar bangkal ataupun pangkal batang tanaman. Nah, ini sekitarnya dan juga di lubang-lubang daripada pemupukan kita perlihatkan ya. Nah, ini ada putih-putihnya ini ya. Itu sebelah sana juga itu semuanya ya. Ini kita lakukan pengocoran. Ini juga untuk menjaga pH tanah ya. Jadi kalsium itu mempunyai pH tanah yang dapat meningkatkan pH tanahnya, sehingga apabila hujan biasanya kan asam, pH tanah turun. Nah, kita gunakan kalsium supaya dia pH tanahnya menjadi bagus kembali. pH tanah yang bagus antara 6-7 ya. Itu sehingga kita dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit ya. Karena kalau di bawah 6 ataupun 5 ke bawah biasanya penyakit-penyakit tanaman cabai itu sudah mulai bermunculan. Nah, ini ya. Ini juga tadi ada untuk menjaga biji ya, ataupun menjaga buah supaya tidak rontok. Ini kemarin hujan deras disertai angin, jadi ini beberapa bunga itu pada rontok. Nah, itu ini adalah calon bunga ya, tapi karena kita ini kemarin hujannya cukup deras disertai angin di sini, bahkan beberapa pohon besar ada yang tumbang di sekitar sini ya, sehingga ini kita melakukan pencegahan agar tidak mudah rontok. Cukup banyak kemarin yang rontok di sekitar sini. Nah, ini ya, sebagai petani kita hamanya tidak hanya hama saja, tapi faktor lingkungan juga kita amati, terutama saat ini angin kencang. Nah, lingkungan kita angin kencang sehingga bunganya pada rontok sepertinya. Untuk menguatkan salah satunya yaitu menggunakan kalsium. Nah, ini sudah kita gunakan, semoga buahnya tidak rontok. Nah, ini cepat kita kasih kalsium ya. Jadi kondisi lingkungan seperti apa langsung kita tangani ataupun kita lakukan penanganan agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, seperti ini kebun kita. Untuk prosesnya seperti apa ya pengocoran ya, ini kemarin tidak saya video karena sore hari dan juga sedikit mendung. Karena di sini kalau sudah ini kita ambil pagi hari ya, benar-benar pagi ini. Di sini kalau sudah sekitar habis duhur itu sudah mulai mendung dan sudah mulai, bahkan beberapa hari yang lalu kemarin tuh hujan dari sebelum duhur sampai malam cukup deras. Dan kita kemarin juga cepat-cepat ngocornya supaya tidak keburu hujan. Dan juga kita belum punya kameramen ya, kita hanya solo kalir ini, sehingga kita memvideokan sendiri, belum ada kameramen. Jadi untuk melakukan proses kegiatan kita kadang tidak memvideokan ya karena kita sendiri juga yang melakukan kegiatannya, jadi yang megang kamera tidak ada ya. Nah, ini sebelah sini mungkin tidak begitu ada yang melebar ya, sebenarnya ada tapi mungkin karena kena hujan. Nah, ini kalau kita lihat ya, nah, ini ada putih-putihnya, karena kadang kalau kena hujan itu dia cepat menghilang. Yang kita harapkan juga cepat masuk ke dalam
sela-sela tanaman untuk memperbaiki pH dan cukup cepat untuk diserap oleh tanaman ya. Selain itu juga kita lakukan pembersihan ya. Ini belum kita bersihkan nih, kita bersihkan gulmanya baru sampai sini nih. Ini untuk mencegah kelembaban ya. Atau kita lihat ya, nah, bawah ini bersih kan, kita buat bersih. Bahkan ranting-ranting ataupun ini tunas-tunas kita bersihkan full, benar-benar full ya, supaya bersih bawahnya dan kelembabannya terjaga. Karena kalau terlalu lembab musim hujan seperti ini itu cukup rawan berbagai macam penyakit. Agak silau ya kalau di sebelah sana ya, karena menghadap ke timur. Kita perlihatkan sisi sini saja. Nah, ini memang lahan bekas ya, lahan bekas, dan ini mulsanya juga mulsa bekas. Bahkan ini tidak kita bongkar bedengan. Nanti saya tuliskan link deskripsi di bawah bagaimana saya menggunakan metode tanam tanpa bongkar bedengan, tanpa bongkar mulsa. Mungkin sekian dulu ya review kali ini mengenai berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang mengantisipasi layu ataupun berbagai macam penyakit akibat hujan dan juga angin, karena untuk mencegah rontoknya bunga dan buah. Tadi sudah kita review sedikit mengenai kalsium yang kita gunakan. Untuk mereknya cukup banyak ya, atau nanti saya tuliskan di bawah mengenai bagaimana aplikasinya dan review lebih detail mengenai salah satu merek kalsium ya, ataupun mungkin salah satu dari fungsi-fungsi daripada kalsium yang kita gunakan. Untuk mereknya rekan-rekan boleh menggunakan yang mana saja, tergantung rekan-rekan ya. Kalau saya tergantung kondisi keuangan dan juga kondisi harga cabai. Kalau kondisi harga cabai bagus, mungkin saya gunakan kalsium yang kualitas dan harganya cukup bagus. Bahkan ada kalsium yang sudah mengandung asam humat, nah itu lebih bagus lagi. Kadang saya juga menggunakan itu ketika harga cabai bagus, saya menggunakan yang lebih bagus juga. Nah, ini untuk mencegah rontok-rontok seperti buah-buahan ya, kita gunakan kalsium tadi. Mungkin sekian dulu review singkat kali ini. Untuk lebih lengkapnya mengenai beberapa hal nanti saya tuliskan di link deskripsi bawah mengenai video-video lainnya. Kita lanjut ke video-video berikutnya ya. Silahkan ditunggu untuk perkembangan daripada kebun cabai ini dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismanto. Terima kasih.